Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasmin Rahman, NBI 14218091. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945. Kali ini saya mau membahas tentang penyusunan ide penelitian. Nah, pertama-tama harus mengenal sistematika proses penelitian. 1. Tema dan judul. 2. Pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, dan C. Batasan masalah, D. Rumusan masalah, dan E. Tujuan masalah. 1. Tema dan judul itu harus menarik, belum digunakan orang lain, dan harus bersifat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pendahuluan 2, ada A. Latar belakang masalah berisi hal-hal yang mendorong penelitian akan dilaksanakan. Pada bagian latar belakang masalah perlu dijelaskan mengapa masalah penting untuk diteliti. B. Identifikasi masalah. Bagian identifikasi masalah berisi poin-poin masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah. C. Batasan masalah. Bagian ini disajikan untuk membatasi ruang lingkup penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tajam. D. Rumusan masalah. Sebagai penegas dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang masalah, pada bagian ini perlu dikemukakan rumusan spesifikasi dari masalah yang hendak dipecahkan. E. Tujuan penelitian berisi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Pada suatu penelitian yang menuliskan tujuan langsung secara spesifikasi diharapkan dapat dicapai dari kegiatan penelitian. Namun terkadang tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. F. Manfaat penelitian membuat kegunaan atau faedah yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dihasilkan. 3. Tinjauan pustaka. Ada 3 macam, yaitu A. Landasan teori. Landasan teori dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan masalah tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian. Landasan teori dijabarkan dari mengkaji berbagai sumber pustaka dan kemudian diformulasikan menjadi kerangka teori oleh peneliti sendiri. Sebagai pendekatan dan tuntutan untuk memecahkan masalah, peneliti menyusun kerangka filter penelitian, perumusan hipotesis, dan pengembangan prosedur penelitiannya. B. Kerangka teori. Setelah mengembangkan berbagai teori yang berkaitan dengan variabel masalah yang diteliti dan juga melakukan kajian terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan, peneliti dapat membangun kerangka teori yang meyakinkan mengenai hubungan antar variabel peneliti dan masalah yang akan diteliti. C. Hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan yang dikemukakan penelitian sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Rumusan hipotesis disusun berdasarkan landasan teori dan atau penelitian relevan yang telah dikaji sebelumnya. Hipotesis bukan sekedar pertanyaan yang bersifat spekulatif dan dari penelitian, melainkan suatu pernyataan yang dibuat setelah peneliti melakukan kajian berbagai teori dan penelitian yang mengingat hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Maka itu hipotesis hendaknya dapat diuji. Apabila hipotesis yang telah diuji dan terbukti kebenarannya, hipotesis berubah menjadi kesimpulan dan dapat pula merupakan teori baru yang telah dilakukan pengujian. Itu ada lagi 4 metode penelitian. Metode penelitian ini akan penting bagi makalah atau proposal. Itu dibagi menjadi 4, yaitu A. Jenis pendekatan penelitian. Pada bagian ini dipaparkan tentang jenis penelitian yang akan dilaksanakan, misal penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, atau yang lain. Pendekatan penelitian yang akan digunakan juga dijelaskan di sini. Apakah peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan atau keduanya. Pemilihan jenis penelitian yang akan dilaksanakan harus memperhatikan tujuan peneliti yang akan dicapai dan permasalahan apa yang akan diselesaikan. B. Waktu dan tempat penelitian.
Pada bagian ini, peneliti menjelaskan kapan waktu penelitian dan di mana tempat penelitian yang akan dilakukan. C. Populasi dan sampel. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan siapa populasi dan sampel dari peneliti yang dilaksanakan. Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi wilayah generasial hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagai anggota populasi yang dikenai tindakan penelitian. Metode penelitian tetap. D. Teknik mengumpulkan data. Cara-cara yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya. Peneliti dapat memilih berbagai teknik pengumpulan, yaitu pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan data penelitinya. E. Instrumen penelitian. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan instrumen apa saja yang digunakan serta untuk pengumpulan data apa saja masing-masing instrumen tersebut dalam penelitian. Instrumen peneliti yang dimaksud adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen peneliti dapat berubah angket, kuesioner, daftar cocok, checklist, atau pedoman wawancara, interview grade atau interview school grade, lembar pengamatan atau paduan pengamatan, observation sheet atau observation schedule, soal tes, kadang-kadang hanya disebut dengan tes saja, skala, dan lain sebagainya. F. Teknis analisis data. Pada bagian ini perlu mengemukakan bagian data penelitiannya yang dianalisis. Dengan demikian, bagian ini menyajikan penjelasan bagaimana teknis analisis data yang digunakan penelitian untuk menganalisis datanya. Apabila menggunakan statistik, semua teknik dan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis data harus dipaparkan. Terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan keterangan tentang bacaan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari penulisan. Dalam daftar pustaka dapat dimasukkan tentang pustaka dari buku teks, jurnal, artikel, internet, atau kumpulan karangan lain. Tujuannya yaitu membantu pembaca untuk menelusuri detail topik. Dengan membaca sumber lain yang ditulis dalam daftar pustaka, bentuk apresiasi penulis terhadap karya atau tulisan seorang yang dijadikan sumber masukan dalam penyusun artikel laporan atau penelitiannya. Menunjukkan sumber-sumber terpercaya dalam bidang keahlian masing-masing. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.